Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-11, yaitu pembahasan tentang ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi siapa sajakah dari kalangan perempuan yang itu merupakan ahli waris? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ahli waris dari kalangan perempuan secara global jumlahnya ada 7 orang, namun secara rinci semuanya ada 10. Nah, siapa sajakah mereka? Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Husain Ar-Rahabi rahimahullah berkata tentang ahli waris dari kalangan perempuan. Wal warisatu min nisa'i sab'u lam yu'ti unsa ghairahunna syar'u bintun wa bintubnin wa ummun musyfiqah wa zaujatun wa jaddatun wa mu'tiqah wal ukhtu min ayyil jihati kanat fahadihi iddatuhunna banat. Artinya, ahli waris dari kalangan perempuan itu ada 7, yaitu secara global. Namun secara terperinci ada 10. Syariat tidak memberikan warisan kepada perempuan selain mereka. Nah, mereka adalah anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, jadi cucu perempuan itu harus dari anak laki-laki. Ya, sebagaimana cucu laki-laki juga harus dari anak laki-laki. Karena cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Dan ibu yang penyayang, yaitu ibu ya. Kemudian istri, nenek, dan mu'tiqah. Adapun yang dimaksud mu'tiqah adalah pembebas budak dari kalangan perempuan. Kemudian saudari perempuan dari jalur manapun, baik saudari perempuan kandung, atau saudari perempuan seayah, atau saudari perempuan seibu. Inilah seluruh ahli waris dari kalangan perempuan dengan jelas. Baik, adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Jadi ahli waris dari kalangan perempuan secara terperinci, yang pertama adalah anak perempuan. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 11, yaitu firman Allah, jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, dan seterusnya ke bawah. Nah, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Nah, di sini disebutkan dan seterusnya ke bawah. Ya, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan ya yang kedua di bawahnya lagi, maka harus dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Pokoknya cucu perempuan ini harus sampai kepada mayit melalui jalur laki-laki. Apabila antara dia dengan mayit ada perempuan, maka dia bukan ahli waris. Ya. Dan dalilnya adalah hadis, dan untuk cucu perempuan 1/6, ya. Kemudian yang ketiga adalah ibu, ya. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 11, maka ibunya mendapat 1/3. Kemudian yang keempat adalah nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Begitu juga nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas. Ya, jadi yang namanya nenek itu mendapatkan warisan baik dari jalur ayah atau jalur ibu. Ya, berbeda dengan kakek. Adapun kakek, ya sebagaimana pelajaran yang lalu,
bahwasanya kakek itu yang mendapatkan warisan hanya lewat jalur ayah. Adapun kakek lewat jalur ibu itu bukan ahli waris. Nah, adapun nenek ya mendapatkan warisan keduanya, ya baik dari jalur ayah atau jalur ibu dan seterusnya ke atas. Nah, tentunya untuk rincian warisan nenek insyaallah ada pelajarannya khusus. Nah, adapun dalil bahwasanya nenek merupakan ahli waris adalah kisah tentang nenek yang datang kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya, yang mana meminta warisannya. Maka Abu Bakar dan Umar pun memberikan warisannya 1/6. Kemudian yang keenam adalah saudari kandung, ya, yaitu saudari kandungnya mayit, berarti sama ayahnya dan sama ibunya. Begitu juga saudari seayah, ya, berarti sama ayahnya, beda ibunya. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 176, yaitu firman Allah, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara perempuan di sini mencakup saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah. Baik. Kemudian berikutnya adalah saudari seibu, ya, yaitu saudari seibunya mayit. Artinya ibunya sama, ayahnya beda. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 12, yaitu firman Allah dalam ayat kalalah, ya. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, ya ini yang disebut dengan kalalah, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Baik. Kemudian yang ke-9 adalah istri. Ya, dalilnya adalah para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 12. Dan terakhir adalah pembebas budak perempuan dan asobahnya, atau yang disebut dengan mu'tiqah. Ya, dalilnya adalah al-wala diberikan kepada orang yang memerdekakan. Ya, nah, adapun rincian terkait masalah ini insyaallah akan kita sampaikan ketika kita membahas tentang at-ta'sib atau asobah. Nah, jadi kalau dengan bagan ahli waris dari kalangan perempuan secara terperinci 10. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, istri, mu'tiqah dan asabah bin nafsnya mu'tiqah. Kemudian perhatian, setiap yang terhubung dengan mayit melalui persusuan, baik itu anak susuan, ya, atau ibu susuan dan seterusnya, atau anak adopsi, ya, anak angkat, atau anak tiri, ya, bawaan suami atau bawaan istri, maka mereka semua bukanlah ahli waris. Jadi anak yang itu merupakan ahli waris adalah anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak angkat, ya, atau anak susuan. Semuanya bukan ahli waris. Nah, adapun anak hasil zina, maka ia mendapatkan warisan dari ibunya dan dia tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ya, karena ketika seorang anak tidak dinasabkan kepada ayahnya, maka tidak ada sebab pewarisan. Sementara sebab pewarisan adalah nasab. Dan anak zina itu dinasabkan kepada ibunya, maka dia mendapatkan warisan dari ibunya. Baik. Nah, adapun untuk mempermudah menghafal ahli waris dari kalangan perempuan ini, maka kita hafal sebagaimana kita menghafal ahli waris dari kalangan laki-laki, yaitu dengan bagan. Ya, kita mulai dari mayit dulu ya. Nah, ini ada penjelasan tentang warna-warna yang Ana sebutkan atau Ana gambarkan di dalam bagan, yang mana hijau itu merupakan ahli waris yang mendapatkan fard saja, bagian tertentu saja. Kemudian ahli waris, ya, atau warna biru, ahli waris yang mendapatkan dengan ta'sib saja,
yang selalu mendapatkan sisa. Kemudian yang kuning ahli waris yang mewaris terkadang dengan fard dan terkadang dengan ta'sib. Ya, kemudian yang orange adalah ahli waris yang mewaris dengan menggabungkan antara fard dengan ta'sib. Nah, adapun penjelasan ini nanti akan kita sebutkan pada pelajaran berikutnya, ya. Nah, sekarang langkah kita untuk menghafal ahli waris dari kalangan perempuan, kita selalu mulai dari mayyit. Kenapa? Karena nama-nama yang kita sebutkan itu semuanya dinisbatkan kepada mayyit, ya. Begitu juga ketika kita belajar ahli waris dari kalangan laki-laki, ya. Anak laki-lakinya mayyit, cucu laki-lakinya mayyit, ayahnya mayyit, kakeknya mayyit, dan seterusnya. Semuanya harus disandarkan kepada mayyit. Nah, adapun untuk ahli waris dari kalangan perempuan, ya, kita mulai dari furu' dulu ya, atau cabang atau keturunan. Yaitu yang pertama adalah anak perempuan. Kemudian nih anak laki-laki ini sebagai penghubung saja ya, supaya untuk menimbulkan yang kedua yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu perempuan dari anak perempuan kata ana bukan ahli waris. Baik, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau ada cucu perempuan ke bawah lagi, harus dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki. Pokoknya semuanya harus sampai kepada mayit melalui jalur laki-laki. Kemudian ke atas yaitu usul. Yang ketiga berarti ibu, ya. Kemudian ke atasnya lagi adalah nenek dari ibu. Nah, kemudian ayah sebagai penghubung untuk nenek dari pihak ayah. Itu juga merupakan ahli waris. Dan seterusnya ke atas ya, yang mana di situ terjadi khilaf nantinya. Nanti kita belajar khusus pembahasan warisan nenek. Kemudian kita beralih ke hawashi atau pinggir. Yang mana ada saudara kandung ya, berarti dari ibu dan ayah. Mempunyai anak yang lain, maka saudari kandungnya si mayit. Kemudian ayah memiliki anak perempuan yang lain, maka ini saudari seayah ya menurut si mayit dan beda ibunya. Jadi ayah mungkin punya istri yang lainnya dan punya anak, maka itu adalah saudari seayahnya mayit. Kemudian dari ibu ya, mungkin ibu menikah lagi setelah ayah meninggal dan mempunyai anak, itu merupakan saudara seibu atau di sini maksudnya saudari seibu ya, bukan saudara seibu tapi saudari seibunya mayit. Ya. Nah, jadi ini yang hawashi atau pinggir. Jadi saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu. Nah, ini sudah 8, tinggal 2 berarti istri kemudian mu'tiqah ya, atau pembebas budak dari kalangan perempuan. Begitu juga nanti asobahnya itu juga termasuk ahli waris. Nah, itulah ya ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, mereka yang ingin mutqin dalam masalah ilmu waris wajib untuk menghafalkan seluruh ahli waris baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan perempuan. Wallahu a'lam.